سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية اسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل إلى الدولة الأندونيسية، وأخص بالذكر سيادة الرئيس برابو سبيانتو على جهوده في دعم فلسطين، لا سيما في اليوم الأول الذي تولى فيه الحكم في البرلمان، عندما أيد نضال الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الأعداء المغتصبين. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang secara tegas di hari pertama ketika beliau dilantik, dia menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan warga Palestina. Takbir! والشكر الجزيل إلى قادة الأحزاب وإلى العلماء وإلى قادة البرلمان وإلى قادة المؤسسات وإلى الشعب الأندونيسي الذي لم يتوقف عن الخروج في المظاهرات من بداية 7 أكتوبر حتى هذا اليوم، تضامنا مع إخوانه في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Kemudian terima kasih kepada para ulama Indonesia, kepada para pimpinan pergerakan Indonesia, kepada para pimpinan parlemen Indonesia, kepada para pimpinan lembaga Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti sejak hari pertama Taufan Al-Aqsa. Kita semua, kalian semua terus bergerak demonstrasi di mana-mana sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina sampai hari ini. ومن وسط جاكرتا ومن وسط أندونيسيا أود أن أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى شعبنا الفلسطيني، أقول لكم يا شعبنا اصبروا وصابروا. Di Jakarta, kami ingin sampaikan 3 pesan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Yang pertama, bersabarlah, bertegarlah dalam kesabaran, dan teruslah lanjutkan ribat kalian. أهلنا في غزة، إخوانكم في أندونيسيا اليوم في موناس يخرجون لكم من أجل الكف عن هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, hari ini saudara-saudara kalian di Indonesia di Monas keluar berjamaah berbondong-bondong. يا أهلنا في غزة، لقد حيرتم العالم بصبركم وجهادكم وصمودكم في وجه هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, kalian semua telah membuat bingung dunia, mengejutkan dunia dengan kesabaran kalian, dengan ketegaran kalian dalam menghadapi serangan-serangan Zionis terhadap kalian semua di Gaza. يا مجاهدي فلسطين، لقد حيرتم العالم بقوتكم وثباتكم وإصراركم على الصمود من أجل تحرير المسجد الأقصى. Membuat bingung dunia dengan kekuatan kalian, dengan usaha kalian, dengan ketegaran kalian dalam mempertahankan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Masjid umat Islam dunia. لذلك نقول لكم اصبروا فالنصر قادم بإذن الله تعالى. Maka dari itu kami sampaikan kepada kalian, kami ingatkan pada kalian, bersabarlah, karena sesungguhnya kemenangan itu sudah sangat dekat pada kalian semua. Takbir!
فلسطين. الشعب الفلسطيني يبات. Pesan kedua, kami sampaikan kepada kalian para pemimpin dunia, termasuk Prabowo, salah satu pemimpin dunia hari ini. Ingatlah bahwa sampai detik ini umat Islam di Palestina masih terus dibantai oleh penjajah. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى الإبادة الجماعية، ويتعرض إلى التطهير العرقي، ويتعرض إلى التجويع، ويتعرض إلى التهجير. فلا بد يا حكامنا، يا حكام المسلمين، أن توقفوا الإبادة الجماعية عن أهلنا في غزة. Sampai hari ini saudara-saudara kalian di Gaza, mereka dibunuh, pembantaian massa terjadi, kelaparan merajalela, pengusiran tidak berhenti. Maka tugas kalian, wahai para pemimpin dunia, para pemimpin umat Islam, hentikan sesegera mungkin kezaliman ini. فإذا اجتمعت الدول الإسلامية والعرب بإذن الله تعالى فالإرادة قوية من أجل هذا العدوان الغاصب. Maka kalau para pemimpin umat Islam ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup. Saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212. Di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali tekankan pada saat ini bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, mute dulu. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya kuat. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam. Jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah. Jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Siap. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah,
Saudara, ajarin anak biar anak kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Kira-kira di-ban nggak ya? Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditegakkan. Kalau anak sensor ke IP? Enggak, kan jarak jauh. Coba tapping. Jarak jauh nggak usah, nggak apa-apa, jarak jauh. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila an-nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati. Neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan dia. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Sekali lagi jangan pernah mundur. Allahu Akbar. Berikutnya yang tidak boleh Mufa, mana singanya Mufa? Ya salah. Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilkada serentak sudah. Jadi jangan lagi ke depan ini, baik pilpres maupun pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan. Saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Siap. Kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Ya model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini, sebelum saya akhiri, saudara,
saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama. Dakwah, amar, ma'ruf, nahi, munkar dan jihad. Nahi mungkar. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Baik, terakhir, saudara. Kecebong Mukimat komennya tapi nonton juga ya? Oh nggak beneran deh. Makanya itu bahwa penegakan hukum di Indonesia juga ya. Memang apa ini marut nonton? selama ini saudara, khususnya dalam satu Semoga dekade, dapat 10 tahun hidayah. terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran Penasaran dia nonton juga. Maka itu saya berharap Iya biarin nggak apa, biar semoga dapat hidayah. selama 10 tahun jangan dibiarkan. Mute dulu, Den di mute dulu. Untuk pertanggungjawabannya. Setuju? Setuju, benar. Itu saya Setuju. minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, Benar. bermasalah dengan judi, Benar. bermasalah dengan pelanggaran HAM, benar. bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan Benar. proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Benar. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Lalu Bapak Presiden bertindak Setuju. tegas Setuju. untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini. Setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo Setuju. tidak? Betul? Takbir. Betul. Tidak peduli siapapun dia, Akbar. saudara. Tidak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Benar. Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat keadilan. Benar, setuju. Seret. Takbir. Allah. Takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Agar mampu untuk Amin. memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Agar mampu terus menjaga Amin. keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Dan kita mohon kepada Allah di Amin. barakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat Amin, pembunuhan, ya Allah, terlibat ya Rabb. korupsi. Kita mohon di mukjizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo Amin, dan ya Allah, ya kabinetnya ke Rabb. depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhihi bilad wa an yubarik li rais hadhihi bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi bilad wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu. Amin. Kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang tidak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya saya mau umumkan sebentar. Duduk sebentar.
Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember kami adakan, karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekadar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Benar, setuju. Betul? Betul. Nah, maka itu maaf. Betul. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya, insya Allah. Siap hadir? Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Setuju. Setuju. Akhirnya sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara, sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa menggugah kita semua, ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional, agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina wa imaman adila wa ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim.